area kewanitaan yang bersih dan terawat itu adalah standar keharmonisan rumah tangga, kunci keutuhan rumah tangga. Seperti itu ya Mbak Meda ya? Iya Naya. Tidak lagi berdaya kuat saat menjepit atau biasanya suami menyebutnya itu longgar. Nah akhirnya istri kehilangan sisi erotisnya. Halo Mbak Maida, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Naya, saya baik. Kamu gimana? Ya, insya Allah juga baik. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana untuk teman-teman Dewi Cinta semuanya kabarnya, ibu-ibu di sana nih? Naya tanya kabar tapi nggak bisa nengok ke sana ya. Aku jawabin nih. Iya, ya silakan. Baik Mbak Naya gitu ya. Oke, ya semoga selalu dalam keadaan baik ya, supaya Amin. bisa terus berikhtiar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Kan kalau lagi sakit mungkin lagi nggak enak badan, lagi down mentalnya kan nggak bisa berikhtiar ya Mbak Mega. Iya bener, harus sehat lahir batinnya ya Iya Naya. betul sekali. Nah teman-teman Dewi Cinta dan ibu-ibu semuanya, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Sesama Wanita untuk Wanita nih Mbak Mega. Spesial kali ini tema kita itu membahas tentang area kewanitaan. Waduh, sensitif ini ya. Iya, tema sensitif ya. Jadi ya namanya juga area sensitif ya, maka untuk perawatannya pun juga harus hati-hati karena sensitif ya Mbak Meda. Nah, salah perawatan, salah digunakan juga bisa berakibat fatal ya. Iya, bener Naya. Ini kayaknya langsung to the point aja deh Naya ya. Oke. Karena kebanyakan teman-teman kita itu ibu-ibu nih, emak-emak yang banyak kegiatan gitu loh. Gitu. Kebanyakan wanita karir ya, ngurus anak, ya, beberes rumah, sembari mereka berikhtiar juga menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi kalau Naya menjelaskan ini harus yang pembahasannya itu harus detail ya, harus detail dan to the point. Iya. Oke. Karena mereka sambil mengerjakan sesuatu sambil dengerin kita ya Mbak Meda. Oke, siap. Multitasking banget ya Naya. Iya. Jadi Naya kali ini mau bahas tentang area kewanitaan yang seringkali jadi patokan kepuasan suami dalam berhubungan. Jadi standar keharmonisan rumah tangga. Nah, banyak tuh suami di luar sana itu atau orang-orang awam di luar sana menganggap bahwa rumah tangga bisa harmonis, suami bisa puas atau enggak, itu kuncinya ada di area kewanitaan itu, gitu, yang dirawat dan yang tidak, gitu kan. Kok itu ya nggak adil banget ya Mbak Meda ya. Itulah yang akan kita bahas nanti. Kenapa kok bisa nih area kewanitaan bisa jadi standar keharmonisan, bisa jadi standar kepuasan seorang suami. Nah, bagaimana juga cara kita memberikan pelayanan yang oke ke suami, pelayanan yang bisa membuat Misfi itu menjepit katanya gitu ya. Wah, itulah nih yang akan kita bahas Mbak Meda kali ini. Lengkap banget ya. Iya. Insya Allah. Jadi harus pantengin terus nih sampai akhir podcast ini ya. Betul. Oke, kita mulai Mbak Meda. Dari seberapa penting melakukan perawatan Misfi Mbak Meda? Oke. Jika ada skalanya 1 sampai 10 Naya, maka nilai penting untuk menjaga area kewanitaan itu adalah 9,5 Naya. Wah, tinggi sekali ya Mbak Meda ya. Berarti penting banget dong ya. Penting banget Naya. Karena area kewanitaan ini kan tidak terlihat ya Naya ya. Dia itu tidak bisa dijangkau dan dilihat. Justru karena itulah area kewanitaan ini penting untuk dijaga kebersihannya dan dirawat. Berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya Naya, seperti wajah. Wajah itu kan kadang ada yang jerawatan, ada yang berkomedo. Nah itu kan bisa langsung dilihat Naya dan bisa langsung dibersihkan. Bahkan tiap sore sehabis kamu pulang dari kerja, pasti kamu bersihkan wajah kamu pakai susu pembersih dan juga toner. Meskipun wajah kamu sudah bersih, nggak ada jerawatnya dan sebagainya, tapi tetap dibersihkan kan ya. Nah sayangnya kita membersihkan area kewanitaan itu pada saat buang air kecil dan buang air besar saja. Nah itu juga pakainya air seadanya. Gitu, mentok-mentoknya pakai sabun pembersih area kewanitaan itu pun tidak konsisten makainya, jarang gitu. Padahal area kewanitaan ini sangat penting terkait kepuasan seksual suami. Penyakit kronis yang disebabkan karena kuman atau bakteri tertentu serta kepercayaan diri istri. Nah, ketika area kewanitaan ini bersih,
tidak mengeluarkan aroma menyengat, dan keputihannya itu wajar sesudah dan sebelum menstruasi ya Naya. Tentu ini membuat kepercayaan diri istri meningkat, yang membuat suaminya betah diajak berhubungan dan kemungkinan besar tidak tidak jajan di luar gitu, karena udah cukup makan di rumah. Selain itu Naya, kuman atau virus jahat ini menyebabkan penyakit kronis yang cukup mengerikan Naya, seperti penyakit infeksi menular seksual, kemudian infeksi jamur, kanker serviks, kemudian kista, kanker rahim, kanker vagina, kanker vulva. Nah, ketika istri aktif secara seksual, wajib membersihkan dan merawat area kewanitaan secara tepat. Insya Allah, ikhtiar ini membantu istri terhindar dari penyakit kuman atau bakteri, dan juga suami tidak gampang tergoda oleh pihak ketiga. Oke, wah sebegitu pentingnya ya Mbak Meda untuk membersihkan dan juga melakukan perawatan area misfi. Kaitannya sangat erat dengan penyakit kronis yang bisa menjangkiti area misfi dan juga kepuasan suami terhadap pelayanan istri gitu. Jadi ini emang benar sih kalau orang bilang bahwa kepuasan suami, area kewanitaan yang bersih dan terawat itu adalah standar keharmonisan rumah tangga, kunci keutuhan rumah tangga, seperti itu ya Mbak Meda ya. Iya Naya. Nah sekarang nih Mbak Meda, yang jadi pertanyaan teman-teman Dewi Cinta, ibu-ibu, para istri yang sedang berikhtiar di luar sana, bagaimana cara melakukan perawatan misfi yang tepat, yang bisa menghindarkan kita dari penyakit kronis dan juga meningkatkan kepuasan suami terhadap istri? Oke. Sekarang aku balik nanya nih sama kamu. Oke. Cara kamu merawat dan menjaga kebersihan area kewanitaan kamu gimana? Aduh, saya kan bukan istri ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak masalah Naya, sharing aja secara umum. Oke. Jadi nih misalnya nih, kalau Naya pas buang air kecil atau buang air besar, dibersihkan pakai air yang mengalir, kemudian dilap sampai kering. Tidak boleh dalam keadaan lembab seperti itu ya, karena lembab itu kan memudahkan bakteri, kuman, virus untuk menyergap, muncul ya, muncul seperti itu di area yang lembab. Kemudian Naya kan juga sering banget tuh keluar kota nemenin Mbak Meda praktik buka aura dan konsultasi langsung. Kan dari situ tuh Naya sering bepergian, pergi ke tempat umum seperti bandara, stasiun, di rest area juga. Itu kan toilet banyak digunakan orang, nggak cuma Naya yang pakai. Kalau di rumah mungkin Naya dan keluarga yang sudah jelas riwayat kesehatannya seperti apa. Betul. Nah kalau di tempat umum kan kita nggak tahu ya Mbak Meda, banyak banget orang yang pakai, riwayat kesehatannya kita nggak tahu. Jadi tiap kali mau Naya, kalau ada toilet jongkok, Naya lebih pilih yang jongkok. Tapi kalau adanya duduk, maka Naya bersihkan dulu. Kan di sebelah kiri kita itu kadang ada cairan khusus untuk membersihkan. Naya lap dulu pakai tisu, kemudian Naya baru pakai. Seperti itu. Terus ini untuk cara yang sedikit berbeda, biasanya sebulan sekali kita pakai daun sirih untuk direbus, kemudian air rebusannya dipakai buat membasuh area misfi, seperti itu. Iya, waduh bener banget. Bener sekali Naya yang udah kamu lakukan itu. Oke. Tapi menurut saya di sini ada satu yang kurang. Waduh, apa tuh Mbak Meda? Melakukan perawatan area kewanitaan secara spiritual. Ini khusus istri yang secara aktif melakukan hubungan seksual ya Naya dengan suaminya. Oke, terus gimana tuh Mbak Meda membersihkan area misfi secara spiritual? Gimana tuh caranya? Kalau di tempat saya itu ada layanan spiritual ya, dan biasanya kalau untuk masalah kewanitaan saya menyediakan sepaken dedes. Sepaken dedes adalah batu alami yang ada energi spiritual khusus untuk membantu membuka aura seks appeal istri dan berkhasiat menjaga kesehatan misfi secara lahir batin. Untuk batunya seperti ini Naya. Batu itu secara alami sudah mengandung energi positif untuk kesehatan area reproduksi. Nah, secara spiritualnya saya lengkapi dengan energi khusus buka aura seks appeal istri. Aura seks appeal ini penting Naya untuk istri, karena biasanya suami istri yang sudah lama menikah
dia akan alami kejenuhan dalam bercinta. Apalagi istri yang sudah pernah melahirkan, Naya. Gaya dan tempat bercintanya monoton, Naya. Sensasi bercintanya pun juga sudah dilakukan semuanya, sehingga suami istri ini jadi malas dan akhirnya tidak dekat secara emosional. Kalau ini diterus-teruskan, ini akan berbahaya, Naya, karena suami nanti akan jajan di luar. Penasaran ini loh, karena penasaran ingin merasakan sensasi bercinta yang berbeda. Wanita yang sudah pernah melahirkan, kemampuan area kewanitaannya akan berkurang kekuatannya saat menjepit senjata suami. Tidak lagi berdaya kuat saat menjepit, atau biasanya suami menyebutnya itu longgar. Nah, akhirnya istri kehilangan sisi erotisnya. Tidak lagi menarik suami secara seksual. Biasanya suami istri yang sudah lama menikah tapi masih berhubungan suami istri ini hanya untuk ini loh, hasrat formalitas saja. Formalitas saja, memenuhi hasrat istri. Hanya untuk dianggap sebagai ibadah saja, seperti itu ya Mbak Meda. Iya. Jadi suami itu tidak benar-benar tertarik secara seksual kepada istrinya. Mereka melakukan hubungan itu hanya untuk formalitas, ya sudahlah tak lakukan aja demi membahagiakan istriku, seperti itu. Tapi secara hasrat suami sudah kehilangan itu, sudah kehilangan hasrat pada istrinya gara-gara ini tadi, aura seks appeal-nya sudah menurun. Seperti itu ya Mbak Meda ya. Nah, itulah Naya kenapa istri di sini butuh buka aura sex appeal. Aura daya tarik sex appeal ini untuk membuat suami bisa kesengsem lagi dan lebih mudah menarik perhatian suami untuk dekat dengan istri. Oke, jadi untuk membuat suami kesengsem lagi pada istri secara seksual ya Mbak Meda ya. Jadi jadi ini tuh bisa membuat suami ketika melihat istri jadi gregetan, jadi gemes, jadi pengen mendekat dan pengen berhubungan. Seperti itu ya Mbak Meda. Betul, Naya. Jadi perawatan area kewanitaan pakai spa Dedes ini khasiat utamanya memang untuk membuka aura sex appeal ya Mbak Meda, agar suami kembali tertarik pada istri secara seksual dan kembali hangat di ranjang seperti awal-awal menikah. Iya, Naya, betul. Nah, Naya, sekarang coba kamu bantuin saya untuk menjelaskan penggunaan spa Dedes itu bagaimana. Kan biasanya kamu sering bantuin saya packing ya, Naya. Oke, siap. Oke, Mbak Meda, saya akan bantu jelaskan untuk teman-teman Dewi Cinta semuanya dan ibu-ibu di luar sana yang penasaran bagaimana cara penggunaan spa Dedes ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Meda, bentuk dari spa Dedes ini adalah batu kristal dari alam yang secara alami sudah mengandung energi positif untuk menjaga kesehatan area reproduksi wanita. Selain itu sudah ditambah lagi dengan energi spiritual dari Mbak Meda untuk membuka aura sex appeal istri. Dan menurut Naya yang tiap hari bantuin packing, tiap hari bantuin balas chat klien, bantuin Mbak Meda nemuin klien secara langsung, ikhtiar spa Dedes ini adalah ikhtiar yang lengkap bagi istri untuk perawatan area kewanitaannya. Iya. Jadi di sini Naya akan spill cara menggunakan batu kesehatan ini untuk membantu membuka aura seks appeal istri. Caranya mudah sekali, cukup sediakan air dalam baskom atau ember. Airnya seberapa banyak, Mbak? Volume airnya ini secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan ibu untuk membasuh area miswinya. Coba tanyakan pada diri sendiri, aku kalau mau membasuh area miswi itu butuh air seberapa banyak sih? Nah, itu dia jawabannya, hanya ibu sendiri yang tahu. Selanjutnya, jika air dalam baskom atau ember sudah siap, silahkan lanjutkan dengan cara memasukkan batu warna hitam keunguan ini ke dalam baskom atau ember tersebut. Jika sudah dimasukkan, sekarang air itu sudah siap digunakan untuk membasuh area miswi ibu. Bacalah doa afirmasi yang sudah dicantumkan Mbak Meda dalam buku panduan sebanyak 1 kali. Kemudian lanjutkan dengan membasuh area miswi secara pelan-pelan dan merata. Cara membasuhnya bagaimana, Mbak? Tidak ada aturan khusus. Dibasuh saja sebagaimana ibu biasanya membasuh area miswinya.
Lakukan proses membasuh ini sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, ibu bisa mengambil batu kesehatannya, kemudian bersihkan. Lap dulu sampai kering, lalu masukkan ke dalam sarung khusus yang sudah disediakan Mbak Maida. Jika air dalam baskom atau embernya masih tersisa, bagaimana Mbak? Dibuang saja, tidak masalah. Nah, proses membasuh area misfi menggunakan batu kesehatan ini wajib dilakukan 1 kali seminggu pada hari Kamis atau Jumat. Untuk jamnya sendiri bebas. Yang penting pada hari Kamis atau Jumat. Seperti itu ibu-ibu cara penggunaan batu kesehatan ini untuk membantu membuka aura seks appeal ibu. Sangat sederhana, mudah dihafalkan di luar kepala dan manfaatnya luar biasa. Nah seperti itu, luar biasa sekali kan cara penggunaannya mudah loh, nanya saja sampai hafal. Karena saking mudahnya seperti itu, jadi simple, bentuk batunya juga kecil, warnanya bening keunguan seperti ini ya, nanti akan ditunjukkan di Zoom seperti itu. Dan mudah dibawa kemanapun. Jadi kalau klien Mbak Maida ini kan rata-rata wanita karir, kemudian mobilitasnya sangat tinggi, multitasking, jadi kemana-mana kalau keluar kota misalnya ikut suami dinas bisa dibawa pas malam Jumat dipakai, terus malam Jumatnya nanti bisa dipakai berhubungan dengan suaminya juga. Seperti itu ketika area kewanitaannya ini sudah bersih dan terbuka aura seks appeal-nya. Seperti itu. Penjelasannya lengkap sekali ya ibu-ibu ya. Iya, harus lengkap. Iya, sangat lengkap sekali Naya. Tapi ini saya juga mau menambahkan sedikit ya Naya, biar nanti detail penjelasannya mengenai manfaat sepaken dedes. Nah, tidak hanya untuk membuka aura seks appeal saja Naya, tapi memanfaatkan sepaken dedes ini bisa membantu merawat area kewanitaan secara lahir dan batin Naya. Bagi ibu-ibu yang mengalami keputihan berlebih, kemudian aroma yang menyengat di area kewanitaannya, sering lembab juga dan gatal. Nah, melalui ikhtiar sepaken dedes, insya Allah bisa membantunya, Naya. Nah, selain itu, kenapa di sini saya menganjurkan ibu-ibu semuanya berikhtiar melalui sepaken dedes? Karena apabila dilakukan secara konsisten, ini akan membantu menguatkan otot-otot misfi pada istri. Sehingga area kewanitaan ini akan kembali bekerja optimal dan tidak terasa longgar seperti awal-awal menikah. Wah ini luar biasa sekali Mbak Maida. Jadi suami bisa merasakan bercinta dengan istri yang mana area sensitifnya itu bisa kembali terasa seperti perawan. Nah sekarang nggak lengkap nih Mbak Maida kalau kita membahas tentang sarana spiritual Mbak Maida, tapi Naya nggak bacakan testimoni keberhasilan penggunaan dari sepaken dedes. Naya bacakan, dan ini bukan buatan Naya ya. Apalagi buatan Mbak Maida, karena Mbak Maida sibuk sekali balas chat dan juga menerima konsultasi klien. Jadi ini Naya bacakan, ini testimoni asli dari salah satu klien Mbak Maida yang berhasil memanfaatkan sepaken dedes nih. Naya bacakan ya. Awal pakai cincin sakinah, suami mau kembali tidur seranjang dan meluk saya Mbak. Setelah itu lanjut ikhtiar pakai sepaken dedes. Awalnya biasa saja, tak pikir gak ada efek karena sudah 1 bulan pakai tapi suami gak ada respon. Setelah pasrah dan ikhlas, ternyata suami tiba-tiba bilang kangen, terus kita main 2 kali pas malam itu Mbak. Paginya pas sarapan, suami bilang makasih buat semalam. Ya Allah, ini perubahan yang luar biasa banget, soalnya kita udah hampir 7 bulan tidak habis sama sekali. Dan pas siangnya suami bilang nanti malam hajar lagi. Terima kasih Mbak Maida, semoga sukses, sehat selalu dan bisa membawa banyak manfaat bagi wanita tersakiti di luar sana. Ini testimoni asli ya teman-teman Dewi Cinta ya, dan memang seluar biasa itu ikhtiar melalui sepaken dedes. Ini baru 1 ya, padahal banyak ya. Iya, banyak sekali, ini nggak bisa Naya bacakan karena Naya nanti bibirnya bisa keriting ya kalau dibacakan semuanya. Nah, ada pertanyaan titipan nih Mbak Maida dari teman-teman Dewi Cinta soal jaminan. Apakah setelah pakai sepaken dedes dijamin suami pasti langsung ketagihan? Dijamin area kewanitaan bisa kembali rapat seperti perawan Mbak Maida? Jadi saya di sini ada 2 jaminan ya. Jaminan pertama, sepaken dedes pasti akan sampai ke alamat rumah ibu. Dan yang kedua, saya bantu ibu untuk membimbing agar bisa merasakan manfaat positif dari ikhtiar sepaken dedes ini. Tapi dengan syarat klien di sini mau mengikuti arahan saya, Naya.
Jadi tidak hanya menuntut ingin ini, ingin itu, tapi dalam bimbingan dengan saya itu tidak mau menjalankan arahan saya, gitu. Sama halnya ketika di sini ibu berobat ke dokter ya, ibu mengeluhkan masalahnya, penyakitnya apa, yang sakit bagian mana. Dokter di sini membantu mendiagnosa dan memberikan resep sesuai dengan dosis dan keluhan penyakit ibu. Nah, obat ini itu adalah media ikhtiarnya. Dan yang membantu menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya itu adalah Sang Maha Kuasa. Dokter membantu berikhtiar untuk pasiennya, tapi tidak memberikan jaminan pasti sembuh. Jadi peran saya berikhtiar sama persis seperti ini, Naya. Oke, jadi kita berikhtiar bersama, berharap kasih sayang Tuhan semoga memudahkan ikhtiar kita, seperti itu ya Mbak Maida ya. Setuju sih sama Mbak Maida. Jadi yang namanya ikhtiar ini memang landasannya itu harus kita pasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, bagi ibu-ibu yang berniat atau bahkan sudah mantap untuk berikhtiar melalui pakaian dedes yang sudah dijelaskan Mbak Maida dari awal sampai akhir sudah sangat jelas ya. Silahkan jangan ragu untuk ambil handphonenya, segera hubungi Naya melalui chat WhatsApp maupun telepon, dan nomornya ada di 081 11264401 atau bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di bawah deskripsi video ini akan ada link atau nanti di komentar bisa dipin ya, untuk link menuju chat WhatsApp otomatis. Seperti itu. Masalah promosi dia aja yang mahir ya. Oke. Nah, untuk ibu-ibu, teman-teman Dewi Cinta semuanya, Ninaya juga perlu jelaskan ya untuk maharnya. Untuk bisa mendapatkan sepakaian dedes ini, untuk bisa berikhtiar melalui sepakaian dedes ini, maharnya berapa sih? Maharnya adalah Rp2.123.000. 2123 nanti mohon ditulis ya di sini ya. Karena nanti kalau yang namanya angka itu kan nggak jelas ya Mbak Beda penyebutannya, apakah saya salah atau benar. Seperti itu untuk penyebutan rupiah ini loh, Rp2.123.000. Iya. Pada tahun 2023 ya. Kenapa saya sebutkan tahunnya? Karena Mbak Maida itu setiap tahun meningkatkan level energi, kandungan energi dalam sepakaian dedes, seperti itu. Jadi setiap tahun itu maharnya bisa saja bertambah seiring energi yang juga ditambahkan Mbak Maida ke dalam sepakaian dedes ini tadi. Iya, benar. Nah, jadi kalau ibu-ibu sudah mantap berikhtiar, merasa kok wah ini murah sekali, ini sudah sangat selevel dengan manfaat yang akan didapatkan, langsung saja dimaharkan. Kenapa seperti itu? Karena mumpung ada tadi kan ada kata-kata terjangkau sekali ini. Karena kalau tahun depan nanti bisa saja maharnya naik. Seperti itu ya Mbak. Jadi harus buru-buru ya. Betul sekali. Jadi harus segera hubungi Naya, boleh melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 081 11264401. Iya, terima kasih Naya. Iya. Jadi jangan menunda-nunda kalau mau berikhtiar ya. Betul sekali. Nah, oke Mbak Maida, itu dia penjelasan kita ya hari ini ya tentang sarana spiritual sepakaian dedes, sarana spiritual paling lengkap untuk ikhtiar menjaga area kewanitaan. Seperti itu. Mbak Maida ada pesan untuk teman-teman Dewi Cinta di luar sana atau enggak? Ini kayaknya udah cukup, udah sangat detail sekali. Seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman Dewi Cinta, itu tadi pembahasan kita, semoga bermanfaat ya Mbak Maida untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi Naya pamit dulu. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan sarana spiritual Mbak Maida yang lain. Oke, terima kasih banyak Naya. Sama-sama Mbak Jangan Maida. bosan ya. Ibu juga jangan bosan menonton podcast saya. Semoga bermanfaat. Oke, siap.